Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan jangka Raja Wali. Jadi selama ini banyak yang bertanya, Raja Nusantara mendapatkan sumber dari mana? Kami tidak menggunakan jangka Jayabaya ataupun Uga Wangsit Siliwangi, tapi kami menggunakan jangka Raja Wali dan Uga Wangsit Raja Wali. Jadi ada buku putihnya. Jadi semua yang saya sampaikan sebenarnya adalah hasil dari bukan tafsir sebenarnya, ya membaca saja. Seperti halnya ketika saya menyampaikan terkait dengan 6 karisma kewalian dan 5 karisma kenabian. Dalam 6 karisma kenabian, dalam 5 karisma kenabian ada 5 nabi yang dilibatkan. Dalam 6 karisma kewalian ada 6 waliullah yang dilibatkan. Ini jangka Raja Wali yang saya maksud. Jadi saya tidak bisa membuka secara detail karena memang masih dalam proses ya. Ini jangka Raja Wali yang saya maksud. Jadi ketika ada tentang nah ini 5 karisma, kemudian 5 karisma kenabian dan juga 5 karisma kewalian sudah ada. Jadi saya sebenarnya tinggal buka, tinggal baca. Ini kalau bikin video mungkin 500 video udah cukup ya. Maksudnya belum cukup. Karena saya pun bolak-balik ada yang tertinggal, selalu ada yang tertinggal. Kemudian sebentar, karena ini harus saya pilih dulu, kalau tidak masih harus saya pilih. Jadi dalam jangka Raja Wali semua konsep tentang kewalian dan juga semua konsep tentang SP itu, konsep dunia dan bumi dan langit memang lengkap itu. Jadi saya tinggal baca aja sebenarnya. Ini untuk konsep tentang Raga Rasa Sukma sudah sangat lengkap. Ini juga sudah sangat lengkap. Jadi nama-nama tokoh dan sebagainya sudah ada, cukup lengkap. Jadi tokoh-tokoh yang sering saya sebut itu memang sudah tercatat secara jelas ya. Seperti ini dalam konsep Manunggaling Kawula Gusti saya sudah jelaskan di sini. Tokoh-tokohnya juga sudah sangat jelas, nama-nama tokohnya di sini ada Syekh Abdul Wahid, Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir, semua sudah lengkap sebenarnya. Jadi sebenarnya saya tinggal ngolah aja, tinggal ngangkat ini. Tidak perlu tafsir sebenarnya, sudah sangat cukup. Beberapa tokoh memang ada revisi karena beberapa faktor ya. Nah, tentang pasukan naga langit, jadi saya pernah mengangkat pasukan naga sang satria, itu juga sebenarnya sudah ada di sini. Sebentar, saya ini kan dulu.
kurang cahayanya ya. Nah, di pasukan naga langit ini juga ada beberapa naga di sini. Mungkin bisa dideketin aja lah. Di sini sudah jelas ada pasukan naga langitnya. Naga apa namanya? Ada Nogososro di sini ya. Ada Nogososro, kemudian Nogorunting, Nogopuspo, Nogoposo, Nogorojo. Sudah ada saya bahas di pasukan naga sang satria. Kemudian untuk silsilahnya saya beberapa kali menegaskan bahwasanya SP ini adalah memiliki garis dari ibu itu sampai ke Kalijaga. Sedangkan bapak sampai ke Joko Tingkir. Jadi kalau dari garis ibu itu ke Sunan Kalijaga, kalau dari garis bapak itu ke HB2, kemudian ke Joko Tingkir. Di sini ini garisnya, ini ada ininya apa namanya, kurang jelas ya, cahayanya kurang bagus, mohon maaf. Tuh. Ini ada silsilahnya. Sebentar, ini cahayanya nggak masuk. Kemudian guru-guru dari SP juga di sini seperti yang sudah saya sampaikan. Pasukan naga juga ada sebenarnya pasukan naga itu ada pasukan naga langit yang SP ciptakan, ada juga pasukan naga alam. Tapi pasukan naga alam tidak boleh diangkat karena pasukan naga alam ini nanti takutnya campur ya, karena karakter alamnya lebih sangat kuat. Nah, ini juga ada yang apa namanya, mana cahayanya ya. Di sini juga ada terkait dengan pasukan naga yang mendampingi SP itu ada Syekh Abdul Wahid, nanti yang mendampinginya itu Raja Wali Allah. Kemudian di sini ada Kanjeng Sunan Kalijaga, Naga Puspo, Syekh Abdul Wahid. Jadi sebenarnya sudah lengkap. Inilah jangkar Raja Wali yang saya gunakan sebagai sumber. Memang tidak ada. Ini di Google saya cari sekarang, udah di Google juga sudah tidak ada. Tuh. Jadi kalau apa namanya, Raja Wali Nusantara itu tidak menggunakan mediator untuk mendapatkan informasi itu. Intinya kami tidak mengambil sumber dari siluman ataupun dari jin, kecuali jika memang jinnya yang ingin kami tanya. Semisal demikian. Semisal ada permasalahan dengan raja jinnya yang dipanggil gitu. Atau ada jin yang melakukan apa, atau itu jinnya yang dipanggil untuk urusan jin itu, tapi bukan untuk urusan orang lain yang ditanyakan kepada jin itu. Kalau seumpama kami butuh informasi tentang Gajah Mada, yang kami panggil Gajah Madanya, tapi nggak menggunakan mediator. Kalau seumpamanya kami butuh informasi tentang apa saja, umpamanya tentang Ratu Selatan, kami panggil Ratu Selatannya, tapi tidak menggunakan mediator. Jadi langsung dan biasanya informasi itu kecepatannya sangat tinggi. Jadi untuk informasi, umpamanya kita membutuhkan informasi tentang perang Bubat gitu, ya kita memanggil Gajah Madanya langsung gitu. Dan itu waktunya tidak lama. Biasanya untuk menggali informasi dari orang
yang bersangkutan atau pihak yang bersangkutan itu biasanya sekitar 10 detik, itu paling lama 10 detik, bukan 10 menit, 10 detik. Ketika menggali informasi tentang perang Bubat itu kurang lebih 10 detik, semuanya 5 menit. Jadi karena itu ada dua pihak dari Pajajaran dan juga dari Majapahit. Jadi di video saya tentang rekonsiliasi perang Bubat itu ada. Dan itu menyelesaikan konflik antara Pajajaran dengan Majapahit itu kurang lebih 7 menit. Jadi selesai 7 menit. Jadi dari mulai memanggil semua tokoh, kemudian membicarakannya, nggak sampai 7 menit selesai gitu. Jadi kami tidak menggunakan mediator. Itu jadi untuk informasi yang sifatnya data, ada Jangkar Raja Wali dan Uga Wangsit Raja Wali. Kalau untuk urusan informasi langsung yang berkaitan dengan pihak tertentu yang kami panggil, pihak tertentu itu yang langsung kami panggil, baik biasanya secara spirit ya, memang karena kebanyakan kan sudah meninggal begitu. Jadi kami tidak menggunakan mediator dan kami tidak menggunakan jin ataupun siluman, bahkan iblis ataupun setan untuk memberikan informasi terkait dengan pihak lain, kecuali jika kami membutuhkan informasi tentang pihak itu sendiri gitu. Kalau untuk urusan jin, dengan jin yang bersangkutan. Kalau jin itu melakukan sesuatu, kemudian baru jin itu yang ditanya langsung. Jadi bukan urusan orang lain. Tuh, tapi tidak menggunakan mediator. Seumpama ada jin yang nakal umpamanya, ya ditanya jinnya itu yang nakalnya, yang ditanya apa yang terjadi gitu. Jadi bukan bertanya kepada jin terkait dengan urusan orang lain, karena pasti bohong. Siluman juga pasti bohong. Makanya beberapa channel YouTube selalu mengatakan ini hanya hiburan, jangan dipercaya. Kalau tidak mau dipercaya, kenapa harus diangkat? Gitu. Kalau memang tahu itu bohong, kenapa harus disebarkan? Kalau memang itu tidak bisa, kalau diri sendiri saja tidak percaya, ngapain disebar kepada orang lain? Itu kan menyesatkan sebenarnya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita angkat, ya sudah, anggap itu sebagai sebuah informasi yang benar. Kalau tidak yakin, nggak usah diangkat gitu. Jadi informasi yang didapat dari siluman ataupun jin itu akurasinya tidak sampai 5%, pasti bohongnya. Itu pasti bohongnya. Karena kenapa demikian? Karena jin ataupun siluman itu sangat setia kepada rajanya. Kalau rajanya menyatakan jangan, pasti tidak akan diomongkan. Sekali lagi, siluman ataupun jin, setan, bahkan iblis itu sangat setia kepada rajanya. Kalau rajanya mengatakan tidak boleh diinformasikan, sampai kiamat pun, sampai kapanpun kiamat apalah gitu, itu tidak akan disampaikan. Jadi yang dia sampaikan adalah hal-hal yang dia mau saja. Itu semisal masalah SP, tidak akan berani jin manapun, siluman manapun yang akan menyampaikan terkait SP. Tidak akan ada yang berani. Kenapa? Kalau sampai mengeluarkan informasi tentang SP yang nyata, yang benar, raja jinnya yang kerepotan nanti. Mereka tahu. Jin itu banyak yang tahu tentang SP. Siluman ataupun iblis banyak yang tahu tentang SP. Banyak, tapi tidak akan berani karena sudah disumpah oleh Allah dan diawasi oleh rajanya. Makanya kalau mengambil informasi dari siluman ataupun jin, itu pasti akurasinya jauh, melencengnya pasti. Karena apa? Dia senang dipanggil, gitu. Dia enjoy dipanggil, dikasih makan, dikasih kopi. Jadi hanya untuk menyesatkan saja. Gitu. Demikian jadi yang bisa saya sampaikan. Jadi tim Raja Wali bukanlah konten hiburan, karena kami bukan pelawak, gitu ya. Kami bukan pelawak. Kami menyampaikan apa yang kami tahu. Jika memang dipercaya silahkan, jika tidak masalah. Tetapi ini bukan hiburan, ini bukan konten hiburan karena kami bukan pelawak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.